Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Jendela Usaha. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita bekerja di CorelDRAW dari yang betul-betul dasar sampai nanti teman-teman bisa untuk mengoperasikannya. Oke, langsung saja kita simak videonya tanpa panjang lebar dan let's. Nah, baik teman-teman, saya akan menggunakan di sini ada dua CorelDRAW yang terinstall di saya, ada version 2021, kemudian ada X5. Saya dalam hal ini akan menggunakan yang X5, teman-teman. Langsung saja kita double klik untuk membukanya. Intinya semua versi CorelDRAW itu hampir sama, teman-teman. Cuman setiap upgrade version gitu ya, toolsnya juga akan bertambah gitu. Tapi pada dasarnya sama penggunaannya, teman-teman. Hanya lebih memudahkan saja untuk kita bekerja. Nah, di sini teman-teman, langkah awal kita menentukan dulu untuk ukuran area kerja yang akan kita gunakan. Di sini langsung saja kita klik New Blank Document. Yes, dan di sini kita diminta nih untuk mengisi nama file kita nanti apa. Saya di sini isi latihan. Oke, kemudian di sini untuk kertasnya kita bebas, teman-teman. Di sini saya default aja pakai A4 gitu ya. Dan oke, di sini teman-teman untuk ukurannya teman-teman bisa menggunakan milimeter kayak gini. Kemudian bisa juga dirubah. Kalau teman-teman suka menggunakan pixel gitu pakai pixel, kalau saya di sini lebih suka pakai sentimeter. Oke, dan kemudian ini untuk primer colornya kita menggunakan RGB atau CMYK sama saja. Saran saya teman-teman kalau misalkan kita penggunaannya untuk di media sosial gitu ya, lebih baik kita menggunakan RGB karena nanti untuk varian warnanya lebih bagus dan lebih cerah. Kemudian kalau kita misalkan penggunaannya untuk output ya, jadi kayak di print atau dicetak gitu, kita menggunakan CMYK. Karena hampir seluruh mesin cetak itu menggunakan tinta CMYK, teman-teman. Nanti hasil dari view di CorelDRAW sama output di percetakan itu sama kalau kita menggunakan CMYK. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan RGB, biasanya ada warna yang berubah gitu. Karena dari situ saya di sini menggunakan CMYK saja. Kemudian untuk resolusinya kita pakai default aja 300, ini sudah standar, teman-teman. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini adalah lembar kerja ini, teman-teman ya. Dan di sini saya akan sedikit memberikan informasi terkait apa sih yang menu-menu yang ada di CorelDRAW. Nah, di paling atas ini ada title bar, teman-teman. Ini merupakan title ya tadi atau nama dari file yang kita buat ini. Kemudian di sini ada menu bar, kemudian ada toolbar juga di sini untuk memudahkan nanti kita untuk mengedit objek-objek kita yang ada di lembar kerja ini. Kemudian di sini ada toolbox, teman-teman ya. Di sini lebih banyak kepada kita membuat objek atau kita memanipulasi si objek tersebut gitu. Kemudian di sini ada rule gitu ya. Ini memudahkan untuk kita membaca ukurannya. Kemudian ada page, ini adalah lembar kerja, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di satu file ini kemudian mau banyak misalnya untuk halaman kerja, nanti bisa ditambahkan di sini aja. Jadi packnya nanti bertambah-tambah. Kayak gini, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada color, teman-teman ya. Nah, di color sini teman-teman nanti bisa kita gunakan untuk mewarnai si objek-objek yang akan kita buat di CorelDRAW gitu. Dan yang di bawah ini adalah status bar, teman-teman ya, yang sudah kita set tadi. Kemudian saya akan coba membuat objek sederhana dulu untuk kita latihan. Pertama, kita menggunakan tools yang ada di toolbox. Nah, untuk membuat objek, teman-teman bisa menggunakan ya di menu freehand ini. Kalau kita klik yang bagian ini, teman-teman ada kayak panah ke bawah gitu, kemudian kita klik. Nah, di sini nanti akan banyak toolsnya tuh. Nah, kayak gini nanti kita coba satu-satu ya. Saya akan coba di bagian yang
pakai ini teman-teman ya, artistic media. Nanti teman-teman bisa coba satu-satu ya. Jadi kayak gitu. Jadi tinggal kita drag kayak gitu, tinggal kita klik, kemudian tahan, dan kita geser sesuai dengan apa yang ingin kita buat objeknya, maka nanti akan terbentuk di situ. Begitu teman-teman ya. Nah, contoh kayak gini nih, contoh sederhana nih ya. Dan oke, masih di sini. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, yes, jadilah panda. Oke, ini sederhana banget ya teman-teman. Bisa dicoba teman-teman ya, satu-satu silakan dicoba. Oke, ini saya geser dulu teman-teman ya. Ini satu objek yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita pindah ke bagian ini teman-teman ya, rectangle ya. Rectangle ini kita membuat kotak ya. Kalau di dunia matematika biasanya dikenal dengan kubus ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, saya membuat objek ya kayak gini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat objek yang presisi gitu ya, antara si panjang kemudian lebarnya ini presisi, maka caranya teman-teman cukup klik aja, kemudian tekan kontrol ya, ditahan, kemudian digeser, maka dia presisi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, dia ini sama persis. Kemudian kita di elips. Nah, elips ini lingkaran teman-teman ya. Ini sama, jadi kayak tadi ya, bisa kita buatnya kayak gini. Nah, kalau misalkan mau presisi lagi ya sama kayak tadi. Jadi kita tekan kontrol kayak gini, kemudian kita tarik. Maka di sini untuk panjang lebarnya tuh persis gitu. Presisi teman-teman ya. Oke, ini kalau mau dipindah kayak gini, teman-teman tinggal di blok aja. Kalau misalkan pengen pindahnya barengan gitu. Kemudian saya lanjutkan di bagian polygon. Nah, di polygon nih ada beberapa tools. Nanti saya coba satu-satu teman-teman ya. Di polygon itu sendiri, contohnya kayak gini nih. Nah, jadi sama kayak tadi, kalau mau presisi ya tinggal ditekan kontrol kayak gitu. Dan kemudian ada start bintang ini teman-teman. Dan oke, kemudian ada complex start. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti silakan dicoba satu-satu nih. Nah, kemudian ada juga nih kayak ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Objek-objek sederhananya. Kalau membuat teks ya di bagian ini, text tool kita klik, kemudian kita tinggal klik di area kerja dan kita ketik aja belajar. Corel Draw misalnya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, oke. Ini simple banget teman-teman ya. Memasukkan kolom juga bisa di sini teman-teman. Nah, ini tinggal diisi aja di sini. Kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa gitu. Tinggal diklik aja di sini. Oke, atau saya pindahkan aja. Nah, sekarang cara kita mewarnai teman-teman ya. Nah, untuk mewarnai objek ini mudah banget teman-teman ya. Tinggal kita klik di bagian objeknya ini dan kita kasih warna yang ada di misalkan merah nih. Nah, gitu otomatis dia akan memberikan warna. Ini misalnya biru kayak gitu. Ini misalnya kuning gitu ya. Ini misalnya hijau gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Mudah banget kan? Dan untuk teks juga sama teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik aja objeknya, kemudian kita kasih warna. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian interactive fill ini. Kita membuat suatu objek, kemudian pengen gradasi dengan warna yang berbeda. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya interactive fill. Nah, caranya kita klik objeknya gitu ya. Jadi kita select dulu ini di interactive fill-nya, kemudian kita select objeknya dan kita tarik aja dari mana yang mau kita gradasi. Misalnya dari atas kayak gini. Saya akan tarik di sini dan yes, dia sudah berubah warnanya. Misalnya mau kombinasikan dengan warna biru misalnya. Oke, kita tinggal klik aja dan kita drag, tahan sampai ke warna yang putih ini dan kemudian kita lepas. Nah, akan berubah seperti ini. Oke. Nah, untuk menambah warna misalnya, nah, kita tinggal klik aja warna yang ingin dimasukkan ke dalam objek, misalnya kuning nih. Oke, kita klik, drag, kita tahan dan kita
masukkan di garis antara hijau dengan biru ini, kemudian kita klik dan masukkan di garisnya. Nah, seperti itu. Dia sudah bertambah. Selanjutnya kita ke fungsi pemotongan nih, atau kita pengeditan objek. Nah, contoh kayak gini teman-teman ya. Di Polygon ini misalnya mau kita edit nih. Ini juga bisa. Contohnya kita menggunakan yang namanya Shape Tools ya. Shape Tool ini istilahnya dia akan mengedit suatu garis berdasarkan titik-titik yang ada di sini gitu. Contoh nih, misalnya kayak gini, kemudian saya akan menarik ini. Nah, dia akan secara otomatis semuanya akan ikut tertarik gitu. Karena dia fungsinya tadi kita menggunakan polygon. Dan kalau misalkan kotak kayak gini juga sama, bisa juga kita edit misalnya garisnya yang ada. Intinya yang mau kita edit itu adalah not yang ada di sini. Kita ke Shape Tool lagi. Nah, kalau objek yang kita buat itu tadi teman-teman belum kita convert ke kurva, maka dia tidak bisa kita edit teman-teman. Nah, untuk kita memodifikasinya, kita harus convert dulu ke kurva gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau sudah tidak ada hitamnya itu, dia sudah bisa kita geser. Nah, kayak gini teman-teman. Dia bisa kita geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman, kan kalau tadi kita untuk mengedit nih di bagian node-nya saja. Kalau misalkan di tengah bagaimana Kak? Misalnya saya mau melengkungkan si area ini, misalnya mau kita lengkungkan ke dalam atau ke luar gitu. Nah, bisa juga teman-teman. Nanti pastikan bahwa node-nya ini kita seleksi, kemudian kita klik yang di bagian convert to kurva ini teman. Kemudian kita klik, teman-teman ya. Ini kita klik, nah dia. Jadi kliknya satu teman-teman ya. Tadi kemudian diklik convert to kurva. Nah, di sini akan secara otomatis nanti akan timbul tanda panah seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin lengkungkan, maka langsung saja bisa kita tarik di bagian tengah ini kayak gini. Nah, dia akan melengkung kayak gitu. Atau bisa juga nih misalnya kita pengen melengkungnya antara si kanan dan si kiri itu masuk dan satunya ke dalam gitu juga bisa. Jadi kita tinggal klik tarik yang bagian ini dan tarik di bagian yang ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini adalah fungsinya di Shape Tools ya. Dan di sini juga kita misalnya mau motong antara objek nih ya. Nah, kalau misalnya kita mau memotong antara objek itu bisa banget teman-teman ya. Contoh nih, saya mau memotong di bagian objek yang satu ini, kemudian saya akan mau potong ke sini ya. Contoh kayak gini, saya akan mau memotong dua objek ini menjadi satu misalnya. Itu bisa banget teman-teman ya. Contohnya, jadi saya akan klik objek satu, kemudian saya juga dengan menekan tombol shift akan mengklik objek 2 gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa adalah kita menggabungkan si objek satu dengan objek kedua. Jadi kalau misalkan tadi ini dua objek, kalau menggunakan si wild ini dia akan menjadi satu objek. Oke, lanjut ke teman-teman, kita ke fungsi wild teman-teman ya. Untuk wild ini dia akan menggabungkan si dua objek menjadi satu ya kan. Nah, caranya kita tinggal klik aja langsung di sini ke wheel-nya. Nah, dia akan menjadi satu objek kayak gini, teman-teman. Dan ini tidak bisa kita ubah. Meskipun saya pindah kayak gini, dia akan tetap jadi satu. Nah, untuk mengembalikan, teman-teman, kalau misalnya ada kekeliruan atau pengen mengembalikan ke menu awalnya, ya kita tinggal klik Ctrl Z, Ctrl plus Z aja. Nah, kemudian dia akan balik. Dan selanjutnya kita ke fungsi trim. Nah, untuk trim ini dia akan memotong ya sisi objek. Kalau misalnya kita select di objek yang pertama, kemudian kita select di objek yang kedua dengan shift, kemudian kita klik trim, maka dia akan terpotong salah satu objeknya. Nah, kayak gini. Jadi kalau ini kita pisah, nanti objek yang ini sudah terpotong. Gitu. Oke.
Saya kembalikan lagi. Nah, selanjutnya ke fungsi intersect. Nah, kalau intersect dia akan memasukkan objek antara objek yang satu dan yang kedua ini ada di dalamnya. Contoh, misalnya saya akan memasukkan si objek ini di area yang sudah termasuk di dalam objek pertama. Contoh kayak gini. Saya akan klik objek yang pertama, kemudian saya klik lagi objek yang kedua, dan saya akan ke intersect. Maka, nah, dia akan mengcopy si objek yang kedua tadi kepada objek yang pertama, tetapi hanya di bagian yang masuk aja di objek yang pertama, gitu. Oke, saya kembalikan lagi. Dan ini ada front minus back, gitu ya. Jadi kalau front minus back, dia akan memotong hampir sama seperti trim tadi, teman-teman ya. Kalau untuk front minus back, jadi kita akan memotong si area ke satu, tapi nanti yang area kedua juga akan hilang gitu, akan masuk gitu ke sini. Contohnya saya gini, langsung aja kita contohkan ya. Nah kayak gini. Satunya juga sama. Jadi kalau yang ini ya berarti yang objek pertama nanti yang akan hilang gitu, akan terpotong kayak gini. Oke, terakhir teman-teman ini ada simple flea. Nah, kalau simple flea jadi dia akan memotong juga kayak gitu. Nah, ini create boundary. Nah, kalau untuk create boundary dia akan menduplikat si objek ini, tetapi yang satunya akan menjadi satu gitu. Contoh saya gini. Nah, dia akan menggabungkan kayak gini tanpa merusak objek yang asli gitu. Oke, seperti itu cara kita membuat objek di CorelDRAW gitu teman-teman ya. Dan ini saya coba pinggirkan dulu teman-teman. Dan oke, ini adalah objek kita. Dan kita sudah belajar untuk membuat objek tadi. Saya coba nih buat kayak gini aja, plan gitu ya. Nggak tahu ini jadi apa nanti ya teman-teman. Yes, dan saya duplikat. Nah, untuk menduplikat teman-teman Ctrl D. Nah, ini nanti akan menduplikat. Dan ini untuk biar dia duplikatnya itu tetap satu presisi dengan objek yang ingin kita duplikat, maka ini kita nolkan aja. Nah, oke. Dan saya pindah di sini. Yes. Ya, saya rasa selesai teman-teman ya. Kita membuat objek sederhana di CorelDRAW. Dan oke, ini untuk teksnya, kemudian bisa kita perbesar perkecil menggunakan ini, bisa juga kita drag drop juga bisa, atau bisa kita juga mengganti fontnya sesuai dengan yang kita inginkan lah. Pakai yang ini aja, dan saya kasih warna hitam juga. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini saya coba untuk menyimpannya. Kalau teman-teman menyimpan itu tinggal Ctrl S, tapi kalau misalnya ini nanti akan tersimpan di dokumen, misalnya saya akan menyimpan ini di dokumen gitu. Langsung aja kita save. Oke. Nah, untuk membuat ini menjadi JPEG atau PNG atau file-file lainnya, teman-teman di menu file, kemudian di sini pilih export, atau bisa menggunakan alternatif Ctrl plus E gitu ya. Oke, di sini bisa kita pilih untuk ekstensinya, bisa menggunakan PDF, AI, PNG gitu ya. Ini cukup lengkap teman-teman. EPS juga bisa. Dan saya pakai JPEG aja ya. Oke, kemudian saya ekspor. Nah, untuk mengekspor teman-teman, di sini kan banyak nih ya kan, untuk objek-objeknya banyak. Tetapi di CorelDRAW nanti yang akan terekspor dia yang masuk di dalam lembar kerja kita gitu, yang akan terselect secara otomatis untuk diekspor gitu. Contoh kayak gini, saya ekspor lagi. Kemudian oke. Nah, oke, dia hanya di area yang masuk di lembar kerja kita aja. Di luar itu nanti tidak akan terbaca untuk ekspor. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih teman-teman, bisa juga pakai grayscale atau hitam putih, kemudian RGB untuk warnanya,
CMYK ya. Dan oke, di sini kita default aja. Ini transformnya di default aja. Ini 100% ya, berarti sesuai dengan yang ada di CorelDRAW tadi. Dan langsung saja kita klik OK, ya kan. Sekarang kita lihat nih objek yang sudah kita buat tadi di dokumen. Nah, ini dia sudah jadi, teman-teman. Yes, oke, itu langkah-langkah kita membuat suatu objek di CorelDRAW. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Dah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman merasa suka dengan video ini, silahkan diklik like, subscribe, komen, dan silahkan di-share ke teman-teman yang lain. See you next time.